Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 14 Mei 2026 berjudul Tanda yang Mengingatkan. Matius 3 ayat 11 berkata, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Pernyataan Yohanes Pembaptis ini mengandung makna yang dalam. Bukan hanya tentang sebuah ritual, tetapi mengenai sebuah keputusan hidup. Baptisan air bukanlah sekedar tradisi keagamaan atau simbol kosong, melainkan sebuah deklarasi hati bahwa seseorang telah memilih untuk berbalik dari dosa dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Seringkali kita memandang baptisan air sebagai titik akhir, seolah-olah setelah dibaptis, hidup kita otomatis berubah menjadi sempurna, bebas dari kesalahan, dan atau selalu benar. Namun kenyataannya, setelah mengikuti baptisan air, hidup kita seakan tidak mengalami perubahan apa-apa. Kita masih bisa berkata kasar, melakukan dosa, berbagai kebiasaan buruk lainnya masih bisa kita lakukan. Hal yang harus dipahami adalah bahwa baptisan air bukanlah garis akhir, melainkan garis awal. Baptisan air adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang pertumbuhan iman. Roma 6 ayat 4, Paulus menjelaskan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup baru ini bukan berarti kita tidak akan pernah jatuh dalam dosa lagi, tetapi menjadi tanda bahwa kita memiliki arah yang baru. Kita tidak lagi nyaman tinggal dalam dosa, karena ada kesadaran bahwa hidup kita telah diserahkan kepada Kristus. Disinilah makna baptisan sebagai tanda pengingat menjadi sangat penting. Setiap kali kita tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama, pada dosa yang dahulu mengikat kita, kita diingatkan, aku sudah mengambil keputusan. Aku sudah memilih jalan yang berbeda. Baptisan menjadi seperti penanda dalam kehidupan kita. Sebuah momen yang berkata, aku bukan lagi yang dulu. Realitanya, kita tetap manusia yang lemah. Kita masih jatuh. Kita masih bisa gagal. Bahkan terkadang melakukan dosa yang sama berulang kali. Apakah itu berarti baptisan kita sia-sia? Tentu tidak. Justru di dalam kelemahan itulah kita belajar bergantung pada kasih karunia Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal ini berarti hidup baru bukan tentang kesempurnaan instan, tetapi tentang proses yang terus diperbaharui melalui pertobatan. Baptisan juga mengajarkan tentang keseriusan sebuah komitmen. Ini bukan keputusan emosional sesaat, melainkan sebuah janji yang kita buat di hadapan Tuhan, yaitu janji untuk meninggalkan dosa. Bukan karena kita mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi karena kita mau berjalan bersama Tuhan yang memampukan. Jangan biarkan baptisan hanya menjadi kenangan masa lalu. Biarlah itu tetap hidup sebagai suara yang lembut namun tegas di dalam hati kita. Setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperbaharui komitmen itu. Bukan dengan cara dibaptis ulang secara fisik, tetapi dengan sikap hati yang terus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ketika kita jatuh, segeralah bangkit. Ketika kita lemah, datanglah kepadanya. Ketika kita tergoda, ingatlah posisi kita sekarang.
Baptisan air memang tidak menyucikan kita secara otomatis, tetapi menunjuk kepada karya Tuhan yang menyucikan kita setiap hari. Baptisan air adalah tanda, tetapi juga pengingat bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah mengambil keputusan itu. Bukan sempurna, tetapi setia. Bukan tanpa dosa, tetapi terus meninggalkan dosa. Karena pada akhirnya, bukan tanda itu yang menyelamatkan kita, melainkan Tuhan yang kita imani di balik tanda itu. Demikian kebenaran kita hari ini. Tetaplah berjuang untuk hidup tanpa dosa. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.